Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin menyampaikan tentang bagaimana pentingnya bahwa generasi kita adalah generasi yang harus segera dikuatkan, dipersiapkan dengan hafalan Al-Quran sejak dini. Sebab tentu kita tahu bahwa di sana sini, kiri kanan kita, bagaimana orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran berupaya untuk bagaimana menjadikan akal serta otak generasi-generasi kaum muslim ini dipenuhi dengan polisi-polisi yang tidak benar. Bagaimana juga diganggu jiwanya agar kemudian tidak memiliki jiwa yang kokoh, yang utuh dengan jiwa Qurani. Dan ini adalah merupakan salah satu ancaman yang sangat serius bagi generasi kaum muslimin. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin berbagi bagaimana semua kita kaum muslimin berharap bahwa kita punya kepedulian untuk sejak dini kemudian bagaimana mendidik serta mengarahkan, bahkan membuat lembaga-lembaga yang dikhususkan untuk fokus memberikan pembekalan hafalan Al-Quran terhadap generasi-generasi kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita tidak mempersiapkan generasi kita sejak awal, maka tentu semakin hari itu akan semakin sulit. Karena tantangan yang kita hadapi adalah semakin berat. Tantangan yang kita hadapi adalah semakin tentu banyak juga. Nah, jikalau kita tidak kemudian menyiapkan lembaga, jikalau kita tidak menyiapkan generasi dan berbagai sarana-sarananya, maka tentu kita akan ketinggalan dan generasi kita akan habis, kemudian dimakan oleh ajaran-ajaran serta oleh polusi-polusi yang tidak benar. Kita pada kesempatan ini adalah ingin menyampaikan bahwa masa depan kita, kaum muslimin, tentu akan ditentukan oleh generasi sekarang. Bahwa mereka sekarang generasi kita yang masih kecil, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita adalah merupakan imadul mujtami, sandaran semua bagi para pemudanya. Dan para pemuda-pemudanya, generasi-generasi ini adalah merupakan imadul mujtami untuk orang tua yang sekarang kemudian sedang berkiprah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan siapa lagi nanti yang melanjutkan jika kita kemudian tidak menengok atau bukan generasi-generasi kita yang sekarang? Kalau kita membiarkan generasi muda sekarang, kalau kita membiarkan anak-anak kita sekarang, maka tentu harapan kita nanti akan habis, akan sirna. Saya ingin mengajak semuanya, bagaimana kita mempersiapkan generasi seperti yang saudara-saudara kita lakukan di Gaza, seperti yang saudara-saudara kita lakukan di berbagai pelosok. Tetapi belum cukup nampaknya itu jika kita melihat bagaimana luasnya wilayah di Indonesia dan banyaknya kaum muslimin Indonesia. Masih banyak kaum muslimin yang tentu masih sangat jauh dengan Al-Quran. Masih banyak generasi-generasi kita yang belum akrab lisannya, fikirannya, hatinya dengan Al-Quran. Oleh karena itu butuh kerja keras dari kita untuk terus mengarahkan, membawa dan mendakwahkan Al-Quran kepada generasi-generasi kita. Bagaimana ancaman kita ke depan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa orang-orang kufur itu akan senantiasa menghalangi, menghadang dan melarang generasi kaum muslimin untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena mereka merasa khawatir jika kaum muslimin berinteraksi secara kuat, bergumul, bertaamul dengan Al-Quran secara benar, maka mereka kemudian akan menjadi ancaman yang serius bagi orang-orang kufur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala alladzina kafaru, dan telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah mendengarkan Al-Quran ini, walghaw fihi la'allakum taglibun, hendaknya mengadakan acara-acara yang alghaw, ya, acara-acara yang tentu yang tidak bermanfaat. Dan kita tahu bagaimana sekarang generasi-generasi secara umum kaum muslimin lebih menggandrungi acara-acara yang tidak akan menguatkan akidah mereka, yang justru acara-acaranya itu lebih banyak merusak akal mereka, merusak hati mereka, merusak pikiran dan merusak tentu pergaulan. Ini adalah merupakan salah satu kekhawatiran kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan generasi kita sebagai ahlul Quran, keluarga-keluarga Al-Quran, menjadi keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini. Insya Allah hidup kita akan berkah, dan insya Allah generasi kita ke depan akan menjadi generasi-generasi yang diberikan pertolongan oleh Allah, dan negeri kita tentu akan menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu bukan harus dibiarkan oleh kita,
tetapi harus ada perjuangan yang kuat, harus ada tentu usaha-usaha yang maksimal dari pribadi kita. Karena jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW telah bersabda dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian bagaimana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul, ya rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini merupakan salah satu ungkapan kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat sekarang kecenderungan ke arah situ, maka sudah kita melihat gejala-gejalanya. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita berjuang, marilah kita berupaya, marilah kita untuk terus mendakwahkan Al-Quran kepada generasi-generasi kita. Sekali lagi, bahwa masih lebih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tentunya masih belum akrab dengan Al-Quran, masih belum dekat dengan Al-Quran. Dan kita khawatir dengan sabda Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati, bakal datang satu waktu menimpa umat kami, gharibun minal Quran, mereka menjadi terasing, menjadi asing dengan Al-Quran. Bukan tidak dekat dengan mushaf, bukan tidak punya mushaf di rumah atau di tempat atau di mana, tetapi mereka hatinya, lisannya tidak akrab dengan Al-Quran. Dalam kata lain, maka eksistensi keimanan mereka terhadap Al-Quran tentu dipertanyakan. Oleh karena itu, sekali lagi kita berharap, kita mengajak bagaimana seluruh elemen, seluruh generasi, mari kita sadar, mari kita punya kepedulian untuk terus mendakwahkan dan membuat lembaga-lembaga Al-Quran untuk dijadikan sebagai pembelajaran, hafalan dan seterusnya bagi generasi-generasi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.